Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita jumpa lagi di mata kuliah simulasi aktuaria, di mana pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas yaitu masih di bab resampling ya. Kemarin kita sudah membahas tentang metode undersampling. Nah, sekarang metode yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang oversampling. Ya, ini kemarin kita sudah bahas tentang undersampling, sekarang kita masuk ke oversampling. Masih ingat perbedaannya undersampling dan oversampling? Ya, semoga masih ingat ya. Nah, kalau lupa, ini saya coba ingatkan lagi ya. Jadi, undersampling ini intinya apa? Intinya undersampling itu adalah proporsi dari kelas yang mayoritas itu diturunkan dari proporsi aslinya sehingga dia mendekati kelas minoritasnya. Jadi yang mayoritas jumlahnya dikurangi sama dengan jumlah proporsi di minoritas. Ini yang undersampling ya. Nah, sedangkan yang oversampling ini adalah menaikkan kelas yang minoritas sehingga proporsinya nanti hampir sama dengan kelas mayoritas. Itu bedanya. Nah, ini kalau misalnya digambarkan ya, jadi ini adalah sebuah data, di mana data ini memiliki yang orange ini minoritas ya, ini data minoritas, kemudian yang bulat biru ini adalah data mayoritas. Kalau downsampling, maka yang minoritas ini dikurangi, sehingga datanya nanti proporsinya akan sama dengan minoritas dan mayoritas. Nah, untuk yang oversampling atau upsampling itu kita menaikkan ya atau melakukan resampling pada data-data yang orange ini. Nah, jadi ini meningkatkan data-data yang minoritas sehingga nanti proporsinya akan sama dengan data mayoritas. Nah, oke. Ya, perlu digarisbawahi untuk meningkatkan data yang minoritas disamakan proporsinya dengan yang mayoritas, ini dengan menggunakan teknik resampling. Jadi teknik resampling ini dia melibatkan data-data sebelumnya. Jadi untuk menambahkan data itu dia melihat data historis pada data aslinya. Nah, teknik oversampling itu sendiri ada banyak ya sebetulnya. Jadi ini saya ambil 3 teknik ya. Yang pertama teknik manual random sampling ya, secara manual, tapi tetap dengan menggunakan teknik sampling ya, teknik random. Kemudian dengan menggunakan fungsi upsample. Kalau yang kemarin downsample ya atau undersample itu kita kan pakai down ya. Ini pakai fungsi downsample. Ini ada di package-nya Caret ya. Kemudian fungsi often sample. Nah, often sample kemarin ada di package-nya Rose ya. Nah, ini nanti kita akan coba menggunakan 3 teknik ini untuk melakukan oversampling. Ada satu lagi yaitu dengan menggunakan fungsi smooth ya. Package-nya itu adalah package CMWR. Nah, nanti silahkan ada contohnya juga, nanti kita lihat. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, di sini saya menggunakan data Titanic ya. Jadi, data Titanic ini adalah data dari penumpang kapal Titanic. Ini ada sekitar 1.300 sampel di dalamnya. Nah, untuk variabelnya di sini nanti ada 5 variabel ya. Di mana variabel yang pertama adalah kalau nggak salah 5 atau 4 ya. Variabel pertamanya ini ada P class. P class ini adalah
passenger class, maksudnya kelas dari penumpangnya. Ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di kapal tuh kan ada sama kayak pesawat kan ada yang kelas 1, bisnis, VIP, sama yang ekonomi ya. Ini maksudnya adalah passenger class nih sama dengan pesawat, apa namanya, posisi kelasnya dari penumpang. VIP, bisnis, atau ekonomi, seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, ada variable survival. Nah, survival ini maksudnya keterangan apakah penumpang tersebut bertahan atau tidak. Nah, kalau tidak ini no, kalau satu ini yes ya. Kemudian ada name ya, ini nama penumpang, ada seksnya, ini jenis kelaminnya, dan age adalah usia dari penumpang tersebut. Oke, kita langsung masuk saja di R ya, kita langsung masuk di sini. Nah, di sini pertama kita lakukan input data terlebih dahulu ya, dengan read.csv karena datanya berupa CSV. Kita running. Nah, di sini kita lihat di sini kita lihat bahwa pada saat kita lihat tipe datanya ya, jadi ada 5 variabel ya, benar ada 5 variabel. Datanya sebesar 1313 observasi. Di sini ada nama penumpang, ada passenger class, ada age, ada sex, dan ada survive di sini. Nah, ini kalau kita lihat datanya, nah ini ada name, kemudian ada P-class ya, ada age, ada sex-nya, jenis kelaminnya, dan ada survive-nya di sini ya. Kalau tadi 0 itu no, 1 itu yes. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemarin untuk yang menggunakan upsample atau apa itu ya, itu kan harus datanya harus berupa faktor. Jadi kita ubah dulu datanya menjadi bertipe faktor. Jadi ini kan yang masih karakter ini P-class ini masih karakter, sex ini masih karakter, survive juga masih integer. Jadi kita rubah dulu ke faktor. Jadi Titanic survive as faktor. Nah, ini if else Titanic. Nah, ini langsung kita rubah jadi yes atau no ya. Jadi kalau 0 itu no, berarti selain 0 atau 1 berarti nanti yes. Nah, ini kita running. Kemudian Titanic-nya juga jenis kelaminnya juga kita rubah ke faktor. P-class-nya kita juga rubah ke faktor. Kemudian setelah kita sudah rubah, kemudian kita jadikan satu lagi ya. Tetapi ini posisinya kita rubah. Tadi kan survive-nya di belakang ya. Ini kita rubah posisinya survive ada di awal. Jadi kita hanya mau mengambil variabel survive, P-class, sex, dan age. Nah, kita lihat di sini data frame-nya sudah berkurang menjadi 4 variabel karena kita tidak memakai variabel nama ya. Kemudian di sini survive sudah faktor, P-class sudah faktor, sex sudah faktor. Oke, kalau sudah, nah ini kita cek jumlah datanya ya dari variabel-variabel yang faktor saja. Ini berarti yang survive itu ada 800, yang tidak bertahan ada 800, yang bertahan ada 450. Untuk ini female male-nya. Nah, ini untuk yang passenger class-nya. 1, 2, 3. Nah, untuk cara yang kedua kita juga bisa pakai ini ya. Pakai dengan fungsi with Titanic. Berarti di dalam data Titanic ini kita mau melakukan apa saja. Nah, ini kita mau print jumlah ya. Jadi kita bisa pakai cara ini bisa langsung keluar semuanya. Ini hasilnya akan sama. Nah, kemudian cek proporsi data.
Kita cek satu-satu proporsinya. Ini 65% banding 34% ya. Ini 35 banding 64 dan ini 24% banding 23% dan banding 50%. Oke. Kalau sudah, ini kita coba plot ya. Nah, ini saya mengambil contoh hanya yang variabel survive ya, yang mau kita lakukan oversampling. Nah, kita lihat di sini. Nah, di variabel survive ini, yang no ya, yang masuk kategori no itu ada sekitar 0,65% tadi ya. 65%, sedangkan yang yes hanya sekitar 35%-an ya. Nah, ini distribusi sebarannya seperti ini. Nah, kemudian, nah ini partisi data. Ini kemarin adalah partisi data. Oke. Nah, ini, oh ya, sorry, kelewatan. Ini juga bisa untuk menampilkan proporsi tadi ya. Pakai weight juga, nah ini bisa langsung muncul. Nah, kemudian masuk ke partisi data. Partisi data ini kalau misalnya kita mau membagi data testing dan training ya. Tapi di contoh ini nanti kita pakai semua data saja, kita tidak bagi ke testing dan training. Ini kemarin sudah saya beri contohnya. Kalau create partition ini datanya masih yang kemarin ya. Ini belum saya ubah. Nah, kalau mau di sini ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua di sini kita set sheet dulu. Oke. Nah, kemudian, nah ini kan kemarin ada dua cara, ada create partition. Kalau create partition ini kita pakai library caret kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau pakai create partition itu, ini harus kita aktifkan dulu. Nah, kita coba saja ya, Titanic. Variabelnya adalah survive. Oke. Oke, kita coba, kita tes ya. Kita running. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kemudian berarti di sini Titanic. Ini kita mau ambil data testingnya. Data testingnya hanya 30% ya. Kemudian ini data trainingnya. Nah, berarti data trainingnya sebesar, nah ini. Berarti untuk data training kita ambil 900 data dan data testingnya sebesar 394 data. Nah, ini kalau kita mau mempartisi data ya. Nah, cara kedua kita juga bisa pakai ini ya. Misalnya set sheet, kemudian indeksnya. Replacement. Sorry. Nah, oke. Ini ada yang salah. Oke, kita next aja ini. Kita lihat di sini proporsinya harusnya betul ya. 0,7 dan 0,3. X-nya kita mau membuat sebuah indeks 1 dan 2 ya. Kemudian end row-nya ini adalah sebanyak jumlah data Titanic ya. Kemudian replacement-nya true. Oke.
Kita next aja dulu. Nah, kemudian kita masuk ke, ya karena data ini saya tidak pakai data training dan testing ya. Jadi ini saya contoh ini saya pakai semua datanya. Nah, kemudian di sini, oke, kita kembali lagi ke teknik sampling ya, ke teknik random. Ini kalau misalnya kita run, nah, kalau misalnya pakai sampel ya, nah berarti ini kan kita akan mengambil data dari X ya. Data X ini adalah data 1 sampai 10. Kemudian kita ambil 10 sampel. Tapi ini akan diambil secara acak. Nah, kemudian kalau misalnya sampel X4 itu kan hanya mengambil 4 sampel saja. Kemudian sampel X11 ini error. Nah, kenapa error? Karena jumlah sampelnya yang diambil lebih besar dari jumlahan datanya. Kan datanya kan cuma 10 tapi kita ambil 11 data maka akan error. Nah, solusinya kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya kita mau ambil 100 data itu harus dengan replacement atau ada pengulangan. Nah, kalau seperti ini dia bisa. Nah, untuk yang teknik manual kita menggunakan teknik seperti ini nantinya. Kita lihat dulu di sini. Kita ulang lagi ya untuk yang Titanic Survive ini proporsinya tadi yang no 863 dan yes ada 450. Kemudian nah ini proporsinya 65% dan ini. Nah, kemudian di sini saya mau mendefinisikan variabel yes ya. Variabel yes ini berarti untuk data-data mana saja ya, data di variabel survive yang mengandung yes. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini akan muncul mengidentifikasi data keberapa. Jadi yang yes itu data pertama, data kelima, data keenam, data ketujuh, dan seterusnya. Untuk yang no itu ada di ya, data kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Kalau kita lihat jumlahnya sama ya. Nah, di sini, oke. Nah, ini kita melakukan teknik upsamplingnya. Jadi, kita simpan di data up ya. Di data up ini nanti akan ada sampel ya. Ini kan kita melakukan teknik random ya. Jadi kita ambil secara random. Yang kita ambil secara random apa? Di sini ada dari data yes ya. Dari data yes kita ambil sebanyak berapa? Sebanyak length no. Sebanyak length no. Length no tadi berapa panjangnya no? Nah, panjangnya no adalah 863. Jadi istilahnya seperti ini ya. Jadi sampel yang kita ambil yes itu 1 sampai dengan 450 ya, anggap aja seperti ini ya. Tapi kemudian kita mau ambil data ini sebanyak 863 data. Nah, karena jumlah yang kita ambil lebih banyak dari jumlah sampelnya, maka harus ada replace-nya. Jadi replace-nya harus true. Nah, ini maksudnya ini adalah seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, kemudian nah, ini kita tambahkan no di sini ya. Nah, jadi ini adalah data yang berisi variabel yes dengan replacement karena kita akan melakukan oversampling. Jadi yang yes ini dinaikkan datanya,
dan kita tetap memasukkan juga di sini variabel no-nya. Nah, kalau sudah, kita lihat. Nah, maka length-nya akan sebesar berapa? Sebesar 2 kali lipat dari yang variabel yang mayoritas tadi. Jadi 863 dikali 2, maka jumlah sampelnya akan bertambah menjadi 2 kali lipat dari variabel yang mayoritas, 1726. Nah, kemudian data tadi ya, ini kan up itu masih di vektor ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam data frame. Kita bikin data frame di sini, maka up ini isinya masih hanya apa namanya, nomor baris ya. Ini bukan data, ini masih nomor baris. Jadi yang kita acak di sini adalah nomor barisnya. Oke, ya, nomor datanya, data keberapanya. Itu yang kita acak. Kemudian kita run. Nah, ini akan tersimpan di Titanic Up. Titanic Up ada di sini. Nah, kita lihat di sini Titanic Up. Seperti ini ya. Nah, jadi setelah dilakukan oversampling, tadi awalnya datanya adalah 1313, kemudian dilakukan oversampling, didapatkan datanya menjadi 1726. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini data frame-nya seperti ini ya. Masih sama, survive-nya 2 level, physical 4 level, dan sebagainya. Kita cek. Nah, kita cek di sini data akhirnya menjadi no sebesar 863, tetap ya. Yang no kan tetap, yang no 863 ya. Yang minoritas dia menjadi naik karena dia dinaikkan jumlahnya. Sehingga proporsinya akan didapatkan sama 50-50. Nah, untuk yang kedua ini kita pakai upsample ya. Upsample ini pakai library Caret. Ini kita aktifkan dulu, kemudian Titanic Up. Ya, ini kita langsung melakukan oversampling ya. Dengan fungsi upsample. Upsample di sini yang kita memasukkan X-nya. X ini adalah variabel prediktornya ya. Variabel X-nya ini kita kecualikan yang survive. Jadi kita ambil semua data kecuali variabel survive, kita masukkan X, tapi di sini kita bangkitkan kembali variabel survive-nya. Ini adalah untuk dilakukan upsampling-nya di variabel apa gitu ya. Kemudian yname ini kita beri nama, nanti ini variabel y. Ini kan upsample itu kita cek di sini upsample. Nah, upsample itu adalah isinya ada xy ya. Xy kemudian yname. Ya, jadi x-nya ya adalah variabel prediktornya, kemudian y-nya adalah variabel yang akan kita lakukan upsampling-nya, kemudian yname ini kita menamai variabel y-nya ini tadi. Tetap dengan variabel survive. Kalau misalnya, oke, kita running dulu. Nah, kita running, kita lihat di Titanic Up 2. Oh, sorry. Nah, Titanic Up 2. Nah, kalau misalnya name-nya ini tidak kita tuliskan, maka variabel y-nya nanti akan bernama class. Oke, kita lihat di sini. Nah, variabel y di sini akan default-nya nanti akan bernama class. Jadi kita tuliskan di sini yname sama dengan survive.
supaya sama ya nama variabelnya. Oke, kalau sudah di sini kita cek lagi. Oke, tetap ya. Nah, kita cek jumlah datanya sekarang. Untuk yes sudah 863, no 863. Proporsinya sudah sama. Oke. Nah, di sini untuk variabel rows, ini tadi saya sudah coba tetapi saya ada masalah ya. Ada problem. Nah, untuk yang ini kita coba running ya. Nah, untuk yang menggunakan oven sampel ini saya dapatkan dia tidak sama ya. Jadi untuk nah tadi harusnya kan tadi yang mayoritas adalah yang no ya, yang no kan 863. Nah, ini yang no menjadi turun malahan, sedangkan yang yes jadi naik. Nah, ini saya tadi coba utak-utak tapi belum ketemu. Nanti silahkan kalau dari kalian ada yang bisa menemukan solusi untuk yang pakai fungsi oven sample ya, untuk yang teknik oversamplingnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini ada metode smooth ya. Metode smooth ini kalian harus install dulu di MWR, tapi tadi waktu saya cari di kerannya R, itu di MWR sudah terhapus. Nah, solusinya adalah kalian install dulu library remote dulu ya. Remote. Nah, ini kalian install dulu variable remote. Kemudian ini untuk install package di MWR untuk smooth itu pakai ini. Oke. Kemudian library di MWR sudah. Nah, kemudian kita coba untuk menggunakan smooth. Nah, di sini smooth itu dia memerlukan apa saja? Smooth itu memerlukan form. Form ini adalah formula describe the prediction problem ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan oversampling adalah yang variabel survive. Kemudian datanya adalah data Titanic. Nah, untuk melakukan oversampling, maka kita tuliskan di sini persentase overnya berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, persentase over itu adalah a number that drive the decision of how many extra case from minority are generated. Jadi, berapa banyak dari kelas minority-nya yang akan kita generate. Oke. Nah, di sini persentase overnya adalah sebesar 95,8%. Nah, kenapa 95,8%? Karena kalau kita lihat nilai ini ya, 450, 86,3. Nah, ini supaya mendekati ini 863 ini adalah 95%-nya dari 450 ini adalah 95%-nya dari 863. Jadi di sini persentase overnya kita tulis 95,8%. Kita running. Dan kita lihat, nah di sini diperoleh yes-nya, no-nya 862 dan yes-nya 883. Sehingga pada saat kita menggunakan smooth, datanya yang kita peroleh adalah 1743 observasi. Oke. Baik, sekian untuk materi oversampling. Silahkan kalian coba atau kalian buat ini ya, sintaksnya dari video ini. Nanti kalian tulis sendiri supaya kalian terbiasa gitu ya, tidak copy paste. Nah, ini silahkan kalian coba. Oke.
Nah, kalian juga bisa coba nanti untuk datanya kalau misalnya di partisi training dan testing ya. Kalian bisa pakai ini. Nah, oke. Ini coba saya besarkan gini. Nah, saya ulang dari awal lagi ya. Bisa nanti kalian. Saya tidak akan memberikan sintaksnya supaya kalian nanti tulis ulang sintaksnya ya. Oke. Baik. Sekian materi oversampling pada hari ini. Ini tadi Rose bisa kalian bantu saya untuk mencari solusinya seperti apa. Sekian, terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.